Selesai ya untuk hari ini. Nah ini di dekat saya nih adalah dumbbell ya, bermacam-macam. Nah ini banyak nih, ada yang dari 10, 9, 8, 7, 6, paling berat ini sekitar sampai 10 kilo. Nah jadi kalau untuk pemula ini bisa disesuaikan bebannya. Nah kalau yang untuk pemula nih cocoknya 2 kilo nih. Nah ini yang untuk pemula nih. Nah ini cocok banget kalau untuk pemula dengan 2 kilo ya dumbbellnya. Nah tapi kalau yang bukan pemula itu bisa di 7 kilo. Mungkin kalau seperti saya itu bisa di 7 kilo mungkin ya. Nah untuk yang set pertama, kalau set pertama itu pasti nggak boleh yang terlalu berat. Nanti yang set yang kedua mulai nih sampai 9 kilo. Kalau emang bisa keangkat 9 kilo nih. Nih ada tulisannya ya, 9 kilo nih dia. Nah 9 kilo kan. Nah ini 9 kilo nih. Nah ini 9 kilo, ini 8 nya ya kan. Nah jadi macam-macam nih, bebannya banyak nih alatnya. Nah ini semua bisa berguna ya, bisa untuk terutama bisa untuk bicep, atau yang barangnya agak panjang itu yang kayak flat itu bisa bicep. Ini pun juga bisa bicep, bisa bicep suri. Kalau bicep itu bisa satu tangan bergerak, kalau bicep suri dua tangan barengan. Nah fungsinya untuk apa nih? Otot, gedein otot. Jadi kalau untuk pemula itu jelas pasti nggak ada otot awalnya untuk laki atau cewek. Nah tapi kalau yang bukan pemula itu pasti ada ototnya. Apalagi kalau nge-gymnya sudah tingkat level yang tinggi. Nah misalnya udah level 6, nah itu pasti ototnya udah lebih gede gitu kan. Nah kalau saya mungkin baru di level 3, jadi belum tahu gede untuk ototnya ya. Jadi masih ya biasa, masih kelihatan tapi nggak terlalu gede, tapi kelihatan cuma nggak terlalu besar. Untuk kaki pun juga ada otot saya, jadi semuanya lah lengkap. Nah kalau nge-gymnya yang udah di tingkat level 7 itu pasti lebih ototnya lebih kayak berbobot, angkatnya juga bisa lebih seperti saya. Kalau saya suruh angkat yang lebih berat ya pasti ya nggak akan bisa ya. Nah ini juga ada flat ya, juga ada flat. Nah ini flat juga ada ya, flat. Nah ini flat juga ada. Nah jadi ya semua bisa disesuaikan kalau untuk yang bukan pemula bebannya. Kalau saya, kalau misalnya nih angkatnya misalnya lebih dari 10 kilo atau misalnya sampai 15 kilo atau misalnya sampai 25 kilo pasti bisa keangkat. Tapi kalau untuk pemula suruh angkat 10 kilo ini bahaya. Bahayanya apa? Bisa langsung patah tangannya pas saat melakukan gerak apapun. Ini yang merupakan manual, bisa berguna untuk tadi satu contohnya bicep, bisa juga untuk kongres tangannya ke depan gini ya, kalau lateral tangannya ke samping ya. Nah bisa juga berguna buat spike squat, bisa ya, bisa. Nah bisa juga berguna untuk lunges, pas lakukan lunges itu bisa juga ya. Jadi macam-macam lah fungsi dumbbell, terus fungsi flat nih macam-macam ya, banyak aneka fungsinya tuh, banyak sekali ya. Nah sangat banyak banget ya tuh. Nah tuh bebannya banyak ya, tinggal pilih mau yang ringan atau mau yang berat, bisa semua ya. Nah ini namanya flat. Nah ini namanya flat. Nah ini yang namanya flat. Banyak nih, ada yang 5 kilo. Nah ini yang 5 kilo ya. Nah ini yang 15 kilo, ini 20 yang paling berat. 5 kilo lumayan enteng. Ada lagi 2,5 kilo. 2,5 kilo ini
yang paling penting banget ya. Nah, jadi banyaklah fungsinya gitu ya. Kalau plate ini jelas bisa berfungsi untuk sumo squat, bisa untuk squat juga bisa plate ini ya, bisa plate untuk kongres, bisa yang model yang ke depan, upright juga bisa plate ya. Jadi selain kabel bisa memakai plate. Ini kalau bulat namanya plate. Nah, kalau yang paling kecil itu yang ini sangat ringan nih, yang 2,5 kilo ya, ringan banget nih gitu ya, sangat gitu ya. Jadi kalau pemula kalau suruh angkat 20 kilo ya nggak bisa, yang nanti malah jatuh langsung ya, nggak akan kuat karena si tangan ini belum mampu. Tapi kalau udah nge-gymnya udah jalan, misalnya jalan 5 bulan atau 6 bulan, itu sudah bisa mencoba plate 20 kilo, pasti udah bisa ya. Contohnya kayak saya ini dikategorikan nge-gym nih udah hampir pengalaman, tapi belum terlalu ya. Namanya untuk pengalaman itu pasti terbangnya harus banyak ya, minimal nge-gymnya tuh harus ada 4 tahun baru yang namanya bilang pengalaman ya. Kalau saya nih dikategorikan ya paling ya biasa aja ya, lumayan lah, tapi nggak yang seperti yang awal pertama banget yang waktu zamannya udang itu udah masa lalu ya kan. Tapi kalau untuk sekarang nih kelihatannya ya sama-sama ya, nggak terlalu parah banget. Kalau dibilang bungkuk memang masih, tapi bukan udang lagi ya kan. Nah, kalau dibilang menonjol sebelah kiri enggak ya, cuma ya paling sedikit lagi lah bungkuknya gitu untuk dibenerin itu. Makanya saya terus berusaha untuk yang menjadi yang lebih tegap, untuk yang lebih keren, yang lebih gagah, itu pasti ya kan, pasti banget. Nah, jadi kalian semua kalau ada kasus kayak seperti saya gini ya harus melakukan nge-gym. Jadi harus semangat ya, jangan tiba-tiba nanti di tengah jalan itu langsung tahu nyerah karena udah merasa capek, udah merasa lelah, merasa lemes. Itu memang yang di pertama. Tapi kalau udah biasa banget itu capek, lemesnya itu cuma sesaat doang. Karena apa? Karena udah biasa melakukan nge-gym. Sudah biasa melakukan nge-gym itu, maka capeknya cepat hilang. Saya capek, tapi cuma sesaat, habis itu langsung hilang. Nah, karena apa? Saya udah terbiasa banget nih, namanya nge-gym itu sudah biasa. Jadi nggak ada lagi capek atau lama, sakit nggak ada. Ya paling cuma pegel-pegel ototnya. Nah, kalau pegel-pegel itu pasti ototnya akan tambah jadi lagi. Ya pasti akan kebentuk lagi kemungkinan kan. Nah, kemungkinan seperti itu. Tapi kalau pemula tuh kalau untuk bentukan otot itu harus sabar nih untuk laki atau cewek. Kalau misalnya cewek ingin berotot, nah tapi kalau cewek itu nggak ingin berotot, apa bisa? Ya nanti dirunding aja sama PT-nya kalau untuk pemula. Ya kalau untuk yang bukan pemula, wah ototnya jangan ditanya, udah luar biasa banget. Saya mungkin kalah. Ya seperti contoh saya sama PT saya Mas Reja Usman, ya ototnya lebih besaran dia, karena juga lebih keren PT saya banget. Yang waktu pertama kali dia ngajar PT saya di Pit Hub ya. Nah itu dia merupakan PT terbaik dari 120 cabang yang waktu itu saya pernah bilang dari seluruh Indonesia Pit Hub gitu ya. Nah biar gimana pun PT saya memang PT terbaik, dan dia memang kalau dia misalnya nggak ada member, dia latihan sendiri, beban yang sangat berat. Nah kalau saya misalnya ya dibandingkan sama PT saya yang aku di Pit Hub, itu mah nggak ada tanding apa-apa, bedanya sangat nyaris jauh. Saya tidak akan bisa kayak seperti itu, tapi nanti tiba waktunya saya akan bisa kayak seperti itu ya. Tapi kapan? Ya sabar aja,
ada masanya kok, semua tuh pasti ada waktunya. Mungkinkah 2 tahun lagi, ataukah mungkin 3 tahun lagi, atau 4 tahun lagi saya baru bisa begitu. Nah, kalau saya bisa begitu, beban yang sangat berat, itu mah luar biasa. Tapi kalau untuk saat ini, saya masih tingkatan yang sedang. Kalau dibilang ringan, enggak. Dibilang berat, ya termasuk juga sih, ya. Nah, termasuk. Tapi apakah saya ada niat untuk menaikin bebannya tersebut, baik beban mesin atau beban manual atau plate atau dumbbell? Ada dong, saya niat untuk naikin, tapi saya sabar, nanti semua itu akan ada waktunya buat meningkat lebih jauh ya. Jadi tetap selalu dukung saya kalau emang saya yang terbaik ya buat kalian semua ya. Tuh, jadi jangan ragu-ragu buat subscribe saya ya guys, geng. Kalau memang ada yang belum subscribe, jadi harus yakin kalau saya ini memang tepat yang dipilih gitu ya. Dukung saya ya sebanyak-banyaknya ya dengan cara subscribe dan nyalain lonceng hitam ya.